Oke. Baik, selamat sore teman-teman. Saya Clara Nebaho, saya pustakawan UI, diminta Pak Yun untuk mengisi sesi ini. Seperti biasa, Pak Yun memang selalu minta kita dari pustakawan untuk ngisi kelasnya satu sesi di setiap semester untuk mereminder kembali soal resources ya, karena ini mungkin penting buat teman-teman apalagi untuk pasca untuk selalu menggunakan resources yang valid, yang akurat dan tidak melanggar ketentuan etika-etika akademik. Nah, saya izin share screen dulu. Saya reminder, ini semester 3 apa semester 1 ya? Semester 2 Ibu kami. Oh, semester 2 ya. Ya, jadi Iya, betul. mungkin sudah pernah juga, nggak apa-apa, kita refresh kembali ya. Ini sudah munculkah? Sudah Ibu. Ya, baik. Saya ini dulu ya, saya refresh sedikit tentang layanan dan resources yang dilanggan oleh UI saat ini ya. Oke. Ya, ini apa data tentang koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan UI. Jadi kalau kita lihat, kalau teman-teman mungkin kayak datang ke Perpustakaan UI atau explore di websitenya, koleksi kita itu sebetulnya sebagian besar dalam bentuk elektronik ya, 94%. Nah, ini yang jarang sekali dieksplor oleh mahasiswa gitu. Jadi sehingga mereka hanya terpaku untuk melihat koleksi yang tercetak gitu. Padahal trennya sebetulnya 10 tahun terakhir itu udah e-resources. Nah, ini adalah online database yang dilanggan UI, tapi perlu kami reminder kalau nanti teman-teman ada akses, terus kok ini kata Bu Clara, ini diakses, dilanggan, tapi kok nggak bisa ya itu. Jadi mungkin ya sebagaimana kita ketahui saat ini kita sedang mengalami rasionalisasi besar-besaran dan ini cukup signifikan. Kami sedang berusaha keras untuk mempertahankan beberapa database yang diperlukan siswa UI, tapi karena ada rasionalisasi besar-besaran jadi mungkin beberapa online database dan tidak hanya mungkin dipastikan akan banyak online database yang tidak bisa diperpanjang untuk tahun ini. Beberapa database yang sudah diperpanjang dari tahun 2024, masa jatuh langganannya di pertengahan 2025 akan tetap bisa dilanggan, tapi ada beberapa database besar yang tahun ini tidak akan bisa dilanggan. Ya, situasinya seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ada solusi lah dari pemerintah, dari UI khususnya. Nah, ini adalah website perpustakaan UI. Jadi teman-teman cukup hafal aja sebetulnya lib.ui.ac.id karena semua resources ada di sini ya. Nanti kita coba praktekkan juga. Nah, ini soal jam buka sedikit kami reminder kembali. Kita buka Senin sampai Jumat sampai jam 6 sore. Hari Sabtu juga kami buka sampai jam 4. Lalu ada beberapa fasilitas yang dibuka sampai jam 9 malam, yaitu ruang komputer dan ruang kubikus. Ruang kubikus itu ruang diskusi atau ruang belajar untuk mahasiswa S3 yang sedang menulis disertasi. Nah, hal pertama yang perlu Anda lakukan supaya dapat meminjam buku atau mengakses koleksi-koleksi membershipnya perpustakaan UI adalah melakukan aktivasi keanggotaan. Ini bukan siak NG ya, jadi berbeda. Teman-teman boleh aktivasi di sini bit.ly/akta_UI_lib. Nanti akan ada apa namanya menu form yang harus diisi untuk mendapatkan akun perpustakaan. Jadi nanti yang akan diisikan di sini nih, ya nanti kita coba prakteknya aja. Itu diperlukan supaya bisa mengakses koleksi-koleksi yang pakai password yang membership. Nah, Anda boleh minjam buku 10 eksemplar, masa pinjamnya 28 hari, ya. Kemudian ya kalau ada keterlambatan ada sanksi ini ada eskarektornya, satu buku itu 2.000 per hari. Kemudian kita punya layanan-layanan yang bisa diakses secara online. Yang pertama itu penutur, ini penelusuran literatur. Ini paling banyak digunakan oleh mahasiswa pasca ya. Jadi kalau teman-teman misalnya tidak punya waktu untuk mencari literatur atau eh, ini tahu nih literaturnya, tapi saya kok nggak bisa dapat ya, kok nggak bisa unduh ya. Ini boleh pakai link ini ya. Ada di linknya ini semua ada di website perpustakaan UI juga. Kemudian kalau merasa misalnya kayaknya kita perlu pelatihan lebih mendalam nih, misalnya mau
explore tentang Scopus atau mau install Mendeley gitu dan seterusnya, teman-teman boleh ajukan pelatihan di sini atau untuk explore lebih mendalam tentang online database yang kita langgan. Ini kami menyediakan pelatihan ini. Sejauh ini sih yang rajin minta pelatihan itu kayaknya dari fakultas ini ya, kesehatan. Kalau ilmu sosial kayaknya jarang ya gitu. Dan berharap sih karena memang udah pinter-pinter ya gitu. Oke, kemudian kita juga menyediakan aplikasi penelitian. Kita melanggan NVivo yang license. Ini biasanya untuk teman-teman yang penelitian kualitatif ya, kualitatif. Ini kan menyediakan license-nya aja ya. Kalau menggunakannya mahasiswa sendiri karena memang penelitian kualitatif itu sebaiknya sih si penelitinya sendiri yang menganalisis. Jadi kita menyediakan license-nya aja. Demikian juga dengan EndNote. EndNote ini juga sebetulnya kami versi 9 udah jauh sekali. Sekarang yang versi 21. Rencananya kemarin itu juga mau di-up ini, tapi ya itu tadi kena rasionalisasi anggaran lagi gitu. Jadi sepertinya ini harus diundur lagi. Kemudian kita ada layanan pemeriksaan kemiripan dokumen atau perekaman. Ini kita pakai Turnitin. Jadi teman-teman kalau ingin apa namanya memeriksa dokumennya itu untuk mencegah plagiat ya. Dan ini diwajibkan untuk semua fakultas, toh. Bisa submit di sini. Tapi untuk FH, saya itu dapat info dari Prof. Satria juga, dari Pak Yun juga bahwa FH itu punya satgas Turnitin sendiri ya, punya timnya sendiri gitu. Jadi teman-teman boleh pakai itu. Cuman kalau agak urgent mungkin butuh cepat ke perpustakaan UI bisa gitu. Karena yang di FH itu sepertinya memang ini keluhannya mahasiswa loh ya. Ini mohon maaf nih Pak Yun nggak ada ya. Jadi yang di FH itu kan yang lama gitu, bisa sampai 2 minggu baru selesai gitu Pak. Sementara mahasiswa kadang-kadang dia besok mau ujian nih, submit sekarang gitu. Nah kalau di Perpus UI paling paling kalau pas masa-masa padat banget tuh mau wisuda, mau ujian itu mungkin bisa sampai sekali 24 jam gitu, tapi dipastikan bisa cepet lah gitu. Eh, saya sih saranin teman-teman mulai dari misalnya nih kalau udah nulis tesis ya. Selesai bab 1 cek di Turnitin. Selesai bab 2 cek lagi gitu. Jadi jangan udah selesai nih sampai bab 4 sampai bab 5 baru cek. Nah, di situ baru ketahuan ternyata di bab satunya banyak ini nih gitu. Jadi bongkar pasangnya itu ini sekali. Ini pengalaman sih dengan teman-teman. Jadi karena kita tidak membatasi Anda mau submit berapa kali gitu. Jadi kalau supaya clear gitu, supaya bersih. Bab 1 bersih dulu nih, bab 2 bersih dulu, dan seterusnya gitu. Kemudian ya akses koleksi kalau dari dalam kampus kita tinggal dari PPWSI ID. Kemudian nanti saya tunjukkan bedanya dengan kalau dari luar kampus. Kalau dari luar kampus yang berbeda adalah khusus untuk online database yang dilanggan itu dari remote lib UIASI ID. Ya. Kemudian ada beberapa jurnal. Ini saya izin agak ini saya apa namanya kayaknya eh saya ingin video dulu ya karena kayaknya agak jaringannya agak ini karena lagi wisuda kali ya. Ya, jadi lagi rame banget di Balairum, nggak tahu. Jadi jaringan agak-agak lemah. Nah, UI juga ada beberapa terbitan jurnal yang bisa teman-teman pakai dan kalau ada kewajiban, misalnya kalau pasca kan biasanya syarat lulus dia harus submit artikel gitu ya, bisa menggunakan artikel jurnal-jurnal yang di sini. Kemudian ini untuk ngecek jurnal nasional, misalnya jurnal ini masuk Sinta berapa, karena biasanya dosen minta, Anda harus submit nih, misalnya kalau S2, S3 ya, kalau Anda diwajibkan untuk submit artikel, biasanya minimal Sinta 3 ya, nah seperti itu, jadi bisa ngeceknya di sini. Kemudian ya ini Sinta, lalu ada Rama Kemdikbud. Rama ini adalah bedanya dengan Sinta. Kalau Sinta itu adalah untuk memeriksa indeks artikel nasional, sedangkan Rama ini adalah repositori. Repositori itu adalah koleksi-koleksi tugas akhir dari berbagai perguruan tinggi. Kemudian Garuda, nah ini adalah repositori artikel jurnal yang merupakan naskah ringkas dari tugas akhir mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Gitu, kebanyakan isinya seperti itu. Gitu. Kemudian, nah Perpustakaan Nasional juga uh, melanggan, sebetulnya mereka melanggan
banyak online database juga. Jadi tadinya kami berpikir begini, karena di bulan-bulan ini penuh dengan berita-berita yang mengejutkan soal rasionalisasi anggaran ini. Jadi kami pikir nggak apa-apa lah, nanti kita pakai yang dari Pernas, karena Pernas ini kan terbuka untuk umum kan gitu. Ternyata Pernas juga kena. Jadi mereka malah nanya kemarin, wih ngelanggar ini nggak ngelanggar ini, lu kami udah dikat yang ini, dikat yang ini gitu. Jadi lumayan signifikan sekali ini ya kebijakan pemerintah saat ini sebetulnya untuk dunia akademik gitu. Tapi nanti kita lihatlah mana yang bisa. Mudah-mudahan Dikti bisa ngelanggan beberapa gitu untuk gantiin ya. Kemudian ini beberapa aplikasi yang mungkin Anda butuhkan, ada iPusnas, ada iJakarta, sekedar untuk apa namanya membaca-baca koleksi. Lalu open source, nah sekarang ini sebetulnya eranya open access juga ya. Jadi mungkin kalaupun kita tidak melanggan online database, mungkin kita bisa menggunakan atau mengoptimalkan yang open source aja, nih, open access gitu. Walaupun tentu saja ada bedanya gitu kan, yang qualified banget itu ya pasti dia masih berlangganan. Kemudian ini juga open access, teman-teman boleh coba-coba nanti. Nanti slide-nya akan saya kirim di menu chat room, jadi nggak usah dicatat. Ada doa books juga, ini adalah direktori untuk buku-buku. Ada Wapen, ini banyak sekali isinya. Kemudian beberapa riset tools yang di tengah gempuran AI sekarang, ChatGPT, dan banyak sekarang AI yang bisa teman-teman pakai. Oh, mungkin saking banyaknya pilihan jadi bingung ya, yang mana sih yang bisa dipakai gitu, yang bisa dipercaya gitu ya. Nah, ada beberapa tools juga yang mungkin membantu mengefisien mengefisienkan waktu teman-teman, karena kalau anak S2 biasanya ada kebanyakan yang sudah kerja gitu, jadi kayaknya waktunya untuk belajar, untuk explore literatur itu udah agak terbatas ya. Ini kalau mau translate gitu, jadi biasanya kan apa mahasiswa itu pakai Google Translate, gini coba ini pakai online doc translator, ada Deep, kemudian ada Spinner untuk membantu menulis ulang dengan parafrase. Sekarang sih di apa di AI ini banyak banget ya. Kemudian ya ada Quillbot, ada Resumer untuk meresum. Misalnya nih harus membaca banyak sekali artikel, nggak ada waktu gitu. Coba kita optimalkan dengan AI sekarang. Lalu ada Typeset, ada macam-macam nanti size space ini nanti kita coba lihat ya. Nah, kemudian UI sudah menerbitkan eh, panduan penggunaan AI untuk mahasiswa. Nanti teman-teman bisa klik di sini. Ini sayangnya dia tidak dalam bentuk PDF, jadi apa ya kayak e-books gitu loh, harus dibaca online. Sebetulnya kamu udah bilang juga ke DPSDP tuh, karena banyak juga guru besar yang komplain, masa saya harus baca kayak gitu, gitu kan? Mbok ya dikasih aja PDF-nya gitu. Jadi ini nanti teman-teman boleh klik supaya tidak kesalahan ya. Ya mudah-mudahan dosen-dosennya juga udah update ya bahwa udah ada panduan ini gitu. Jadi ada untuk mahasiswa, ada juga untuk dosen, dan ada untuk tendik. Ya ini sudah dikeluarkan oleh UI baru bulan Januari kemarin. Kemudian untuk eh, kita itu melanggan database khas Fakultas Hukum yaitu Hukum Online. Hukum Online ini sebetulnya database lokal yang diinisiasi oleh alumni-alumni Fakultas Hukum UI. Jadi, eh, nah ini harus bikin apa ya? Bikin daftar gitu, daftar sendiri. Ini nanti diikutin aja Bitly aktivasi hukum online supaya bisa mengakses yang misalnya ada beberapa konten di situ nanti kita lihat ya, yang dia harus apa sudah harus terdaftar baru bisa mengakses itu gitu. Nah ini cara hukum online-nya nih, cuman pakai email aja sih sebetulnya ya. Nih nanti munculnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian Trinka ini juga apa? Trinka ini sebetulnya sangat membantu untuk Grammarly. Jadi misalnya kalau kita nulis dalam bahasa Inggris, kita kan pengen make sure ya bahasa Inggrisnya ini udah bener nggak sih gitu kan, untuk sesuai apa bahasa ilmiah gitu loh. Nah, Trinka ini bisa dipakai untuk itu, untuk memparafrase dan untuk cek plagiarisme juga gitu. Nah, ini yang kemarin tuh kita pikir kita bisa perpanjang langganannya, tapi sepertinya untuk tahun ini belum bisa. Nah, ini, oh ya, ada rekamannya kalau pengen coba-coba, karena sampai bulan berapa ya, Trinka ini masih dibuka.
kemarin waktu sosialisasi itu ada rekamannya, jadi teman-teman bisa klik di sini nih untuk menonton ulang atau menyimak ulang rekaman penggunaan Trinka ini. Ya, nah itu untuk review sejenak tentang koleksi dan layanan yang ada di Perpustakaan UI sebelum kita akses ke coba praktek, gitu ya. Sampai di situ ada yang mau ditanya nggak tentang layanan atau koleksi tadi? Nggak ada ya? Oke. Nah, kita lanjut ke penelusuran. Ini udah muncul belum ya yang link UISID muncul, Mas? Belum Ibu, Belum ya? belum. Oh, saya pindah itu tadi enggak ini ya. Oke. Ini muncul? Oke, sudah muncul Bu. Oke. Nah, jadi tadi seperti saya sampaikan bahwa akses kita ke perpustakaan UI itu melalui ini Lip UISI ID. Jadi kalau teman-teman dari pakai jaringan UI atau dari luar jaringan UI, kalau ingin lihat koleksinya aja atau koleksi buku, tugas akhir gitu dari sini aja Lip UISI ID ya, gitu. Nah ini saya jelasin dulu. Jadi tadi link-link yang saya jelaskan itu ada di sini nih ya. Ini ada bebas pustaka. Bebas pustaka itu kalau mau lulus, jadi jangan diisi ini dulu kalau belum mau lulus ya. Aktivasi keanggotaan, nah ini tadi, aktivasi keanggotaan kalau ingin mendapatkan akun perpustakaan. Jadi diklik ini, nanti diisi aja formnya, nanti petugas akan mengirim ke email Anda ya gitu. Ini ada unggah hasil scan KTM gitu ya, foto KTM-nya. KTM-nya nggak ada gitu ya udah screenshot siap NG-nya aja gitu. Emailnya boleh email UI sama email pribadi boleh, misalnya Gmail. Ya, nanti setelah ini Anda akan mendapatkan akun. Akun itu tujuannya apa? Untuk login di sini. Ya, jadi kita login di sini menggunakan akun. Misalnya, fungsinya untuk apa? Nah, fungsi akun ini adalah pertama supaya kita bisa mengunduh atau membuka atau mengakses koleksi-koleksi yang ini nih, yang kategori membership. Kan ada nih. Membership, ada membership. Dan koleksi ini, e-books. Gitu. Nah, kenapa ini tugas akhir ini ada kategori open, ada membership, kenapa? Itu tergantung kebijakan UI pada saat Anda lulus. Jadi ketika Anda lulus, kalau pada saat itu kebijakan UI, lulusan tahun ini tugas akhirnya harus di open, maka di open. Kalau membership, maka di membership. Patokannya UI apa? Ya kebijakan nasional lagi gitu. Walaupun sebetulnya universitas juga bisa mengatur sendiri. Jadi akun ini fungsinya untuk itu. Kalau Anda tidak buat akun dan tidak login di sini, ini nggak bisa dibuka file-file digitalnya. Ini juga nggak bisa, ya. Nah, katakan misalnya kita mau cek nih koleksi tesis yang membership ya, tesis membership. Katakan misalnya kayak hak asasi manusia. Ini teman-teman boleh pakai keyword lainnya. Nah ini, kita lihat dulu. Ini misalnya ya, ini tesis tahun 2006. Klik, ini, kemudian kita lihat sini. Kalau teman-teman belum login, pasti ini nggak muncul nih. Unduh ini nggak muncul, ya kan? Juga enggak. Nah ini kalau mau baca online bisa. Jadi modelnya kayak flipbooks aja, ya. Kalau dibaca online. Tapi kalau mau ya kalau mau apa namanya diunduh tinggal ini klik unduh. Nah saya karena dari awal saya sudah login jadi langsung tinggal ini aja kan tinggal download. Kalau teman-teman belum login pasti dia minta username password kan seperti itu ya. Gitu. Oh, Bu, tadi menu unduhnya di mana Bu? Kenapa? Di scroll Nih, kemana biar dapat menu unduhnya tadi? Oh, ke ini bawah ya Bu ya? Scroll ya ke bawah ya? ya coba ya. Nah
Kalau ketemu misalnya ini saya klik nih tapi kok nggak ada file digitalnya ya gitu ya. Biasanya ada karya-karya tugas akhir yang lama-lama banget. Zaman dulu belum ada kewajiban untuk menyerahkan soft copy-nya kan. Itu bisa jadi memang belum digitalisasi gitu. Jadi kalau yang kayak gitu-gitu berarti hanya ada ininya koleksi tercetaknya di perpustakaan UI mau nggak mau itu harus dibaca sendiri sih gitu. Nah tapi kita sejak pandemi itu sudah tidak menerima ini tercetak. Jadi teman-teman nanti kalau udah lulus tinggal unggah ini aja, unggah file digitalnya gitu ya. Nah jadi itu tadi saya reminder lagi bahwa fungsi akun ini adalah supaya kita bisa mengunduh, mengakses koleksi-koleksi yang kategori membership ini. Kemudian supaya bisa mengunduh ini e-books. E-books ini apa? E-books ini adalah koleksi-koleksi buku yang sudah dibeli. Jadi sebetulnya kayak ini samanya kayak koleksi tercetak sih, cuman ini bentuknya PDF gitu kan. Jadi katakanlah misalnya eh, kita mau cari e-books tentang human rights ya. Nah ini misalnya ya, kita tinggal klik ini, lalu tinggal unduh sama mau dibaca online, oke. Atau mau diunduh. Nah, ini yang saya bilang tadi, mahasiswa jarang explore di sini, jadi sehingga mereka hanya terpaku lihat buku di rak, ya kan? Di rak ini bukunya gitu-gitu aja gitu, karena emang trennya itu boleh dikatakan 10 tahun terakhir itu memang trennya e-books gitu. Jadi koleksi-koleksi tersebut udah jarang gitu. Kecuali koleksi-koleksi lokal ya, kalau lokal masih ada lah yang koleksi tercetak gitu. Nah, itu tadi ya, fungsi akun tadi. Ini sampai di sini jelas ya, teman-teman ya. Fungsi akun perpustakaan itu adalah supaya teman-teman bisa mengakses koleksi-koleksi tugas akhir yang membership dan koleksi e-books yang di sini nih. Gitu. Dan supaya bisa minjam buku tentunya. Ya. Berarti dengan registrasi akta tadi ya Bu ya? Iya, di sini nih Oke. aktivasi keanggotaan. Ya. Itu berapa lama ya Bu prosesnya? Ini karena udah malam ya, udah pulang. Sebetulnya cepet sih gitu. Cuma misalnya kalau Anda ini sekarang besok pagi udah diproses gitu. Ya. Nah, kalau misalnya itu tadi mau cek kemiripan dokumen ini di sini, uji plagiarisme. Kalau mau minta literatur atau diminta tolong di apa ini di sini. Ya. Layanan penelusuran ini nama. Nih nanti masukkan di sini ininya nih topik yang ini kalau bisa nulis topiknya yang detil ya, jangan umum banget gitu loh. Kadang-kadang mahasiswa tuh hak asasi manusia ya apa? Hak asasi manusia banyak banget dalam konteks apa gitu. Tapi kalau misalnya hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam misalkan pustakawan oh ya ini nih gitu. Jadi dia dapat dapat bayangan lah di situ. Nah, itu tadi jadi di sini apa namanya? Link-link untuk layanan online-nya ada di sini. Nah, sekarang kita ke online database. Jadi tadi kan kalau yang saya jelasin tadi adalah koleksi-koleksi yang ada di UI ya, yang punya UI. Itu memang milik UI gitu. Kalau mau nyari koleksi buku ya di sini, misalnya katakanlah asasi saya pakai keyword yang sama aja ya. Mau tahu nih, ada nggak sih buku tentang HAM gitu kan? Nah ini teman-teman tinggal ini aja nih. Oh ini ada buku ini, call numbernya ini gitu ya. Ini namanya call number atau nomor panggil gitu ya. Ini misalnya kita lihat, ini ada nggak ya? Oh ini uh, lagi tersedia, artinya tidak sedang dipinjam. Ini call numbernya ini, berarti nanti teman-teman kalau mau minjam buku ini, berarti perginya ke lantai 2 ke rak ini gitu. Itu artinya. Nah, sekarang kita ke online database. Ini tadi, online database ini adalah yang paling banyak dimiliki oleh UI. Ya, dan jujur aja emang anggaran perpustakaan itu hanya untuk online database sih. Nah, ini cara aksesnya. Karena saya dari jaringan kampusnya ya, saya dari LIP UASID, kemudian saya ke online database-nya. Yang pertama adalah summon. Summon Discovery Search. Ini apa? Summon ini adalah akses kita ke semua online database itu tapi dari satu link aja. Jadi nggak usah buka satu-satu ya. Ini kayak portalnya lah gitu, kayak search engine-nya.
Nah, kalau teman-teman sekarang dari rumah, aksesnya jangan dari Lip UISID, aksesnya dari sini, dari remote lib, ya. Nanti dia akan minta SSO, ya. Jadi kalau dari rumah, teman-teman dari rumah sekarang, kalau mau akses online database, maka masuknya dari sini, remote lib UISID, ya. Atau dari kampus, saya di kampus nih, tapi saya pakai jaringan pribadi. Nah, itu tetap masuknya dari remote, ya. Nah, summonnya di mana ini? Kalau ini kan, kalau saya dari ini saya ulangi ya. Kalau saya dari kampus kan dari lib UID, saya scroll ke bawah, sumber daya elektronik, lalu saya klik summon. Kalau dari rumah, remotelib.uis.ac.id, summonnya di sini, menu ini summonnya, ya. Nah, kita coba cari, katakanlah ini sembarang aja dulu ya. Keywordnya human right. Teman-teman juga masukkan itu dari rumah misalnya. Nah, ini ada 982.786 title tentang human rights. Saya pakai kata pakai ini tanda kutip, artinya memang saya ingin human rights, bukan human and rights, ya. Akan berbeda hasilnya. Kalau nggak pakai tanda kutip, maka hasilnya pasti lebih banyak lagi. Ya, pasti sama jumlahnya ini dengan dari remote. Ya, sama ya, 982. Nah, sekarang kita screening dulu, kita filter dulu. Tentu kita nggak pengen dong lihat ini semua, ya kan? Saya minta yang ada full text online-nya, maka saya klik di sini. Jadi, menu di sebelah kiri adalah untuk filter, untuk menyaring, untuk memfokuskan hasil penelusuran kita. Kemudian saya mau yang jurnal artikel, boleh. Kemudian mungkin kalau ada book chapter juga boleh. Jadi ini yang di sebelah kiri ini adalah untuk membantu kita supaya hasil penelusuran kita nanti lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Atau misalnya saya pengen tuh artikel jurnal, lalu disertasi dan tesis, karena kita melanggan database disertasi dan tesis dari ratusan universitas di luar negeri. Disertasi dan tesis misalnya, kemudian saya minta yang 3 tahun terakhir. Maka saya klik ini, 3 tahun terakhir. Lalu misalnya supaya lebih fokus lagi, bidangnya ya apakah mau di bidang hukum atau political science, ini silahkan dipilih aja sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Ya, jadi tadi dari 962.000 itu setelah saya filter, ya, sekarang tinggal 7.757. Sudah agak spesifik ya. Ini ada jurnal artikel, jadi kalau dilihat di sini ada penjelasannya, jurnal artikel gitu ya. Nah, kita klik kalau mau baca full text-nya, tinggal klik PDF atau full text online-nya ya. Nah, ini. Nah, ini dia. Nah, ini tinggal di apa namanya? Sekarang dia ada fasilitas. Sekarang itu hampir semua database itu melengkapi dengan menu ini ya, research assistant ya, gitu. Tapi tidak semua database yang udah komplit, ada masih dalam kayak uji coba gitu. Jadi sekarang itu sudah pakai AI semua gitu. Jadi misalnya ini eh, kita pengen nih dalam waktu cepat kita tahu ini apa sih topik ini gitu kan, bisa diklik di sininya gitu ya. Cuman memang tidak semua database sudah menerapkan, sudah terintegrasi dengan ini. Jadi banyak dalam pengembangan atau ada beberapa database yang apa ya, meminta
apa penambahan biaya untuk dapat ini gitu. Nah, ini misalnya profesi ini dia sudah mulai menggunakan, jadi berikut ada topik penelitian berdasarkan dokumen ini gitu. Jadi dia bantu kita sedikit lah untuk memperingkas eh, apa namanya, mempercepat kita memahami naskah ini. Nah, ini tinggal diunduh seperti ini. Kemudian kalau misalnya teman-teman menggunakan ini, saya pakai artikel ini nih di tulisan saya gitu kan. Nah, cara mengutipnya adalah di menu ini nih, dikutip. Kemudian untuk teman-teman kalau bisa sih sudah menggunakan research tools ya. Kalau Pak Yun biasanya dia pakai Zotero tuh. Ya, Zotero atau Mendeley gitu. Nah, ini dipilih prodinya pakai apa? Apakah pakai Chicago atau Turabian? Kalau misalnya Fakultas Hukum ada beberapa prodi yang pakai Turabian, misalnya klik Turabian Edition Reference List. Nanti dia akan berubah format menjadi Turabian seperti ini. Ya, kalau mau disalin lalu di copy ke Word silahkan. Tapi kalau sudah menggunakan Research Tools, tinggal diekspor ke sini nih. Apakah pakai EndNote, apakah pakai Revox atau pakai Mendeley dan seterusnya. Tinggal ini. Nah, kalau teman-teman butuh pelatihan ini, misalnya pelatihan penggunaan Mendeley atau Zotero, boleh minta nanti pelatihannya ke link yang permohonan pelatihan, nanti kami akan fasilitasi, gitu ya. Ini penting supaya Anda tidak salah cara mengutipnya. Jadi semua database itu sudah menyediakan menu ini, fasilitas ini, how to cite ya, supaya nggak salah-salah gitu. Karena cara pengutipan itu adalah salah satu cara untuk mencegah plagiat dan untuk apa ya, menunjukkan bahwa kita adalah mengikuti ini kaidah-kaidah ilmiah, gitu ya. Nah, itu eh, dari jadi penggunaan dari summon tadi, kalau teman-teman dari rumah kan dari sini nih, remote lib, human rights, hasilnya seperti ini kan. Lalu nanti di filters lagi, kemudian kalau udah dapat ya tinggal klik dan seterusnya gitu ya. Nah, cara mengutipnya misalnya ini, cara mengutipnya gimana ini ya gitu. Oke, itu penggunaan dari summon ya. Jadi ingat, summon itu adalah menu untuk mengakses semua database yang di lengan UI dari satu link itu. Jadi teman-teman nggak usah buka. Misalnya nih kan banyak nih, nggak usah buka satu-satu gitu loh. Tinggal dari summon aja. Kecuali misalnya nih, enggak kok saya mau akses Westlaw aja gitu kan. Nah, Fakultas Hukum udah tahu biasanya database-nya Westlaw aja, boleh langsung klik gitu. Nah, kemudian kita back dulu, kita kembali ke sini lagi ya. Nah, cara kedua mengakses online database ini adalah melalui database-nya satu-satu, yaitu ini ya, online database list. Nah, ini kita sudah kelompokkan berdasarkan subjek ilmunya. Yang multidisiplin artinya yang kita langgan dari database ini terdiri dari subjek kesehatan, saintek, dan ilmu sosial gitu ya. Nah, ini ada untuk Fakultas Hukum, oh, ini semua ada sih, tapi nggak semua database banyak ya. Misalnya ke annual review ini lebih ke apa ke bidang ini, bidang biomedis dan ekonomi. JSTOR lumayan, kemudian Oxford Academic. Jadi ininya dari sini teman-teman nih, manualnya di sebelah kanan ini semua ya. Kalau ingin eksplor satu-satu di sini ada. Nah, yang ada database itu tadi, database disertasi dan tesis itu ada di sini di ProQuest ya. Jadi ProQuest itu dia menyediakan database disertasi dan tesis. Kalau ingin fokus langsung mencari, pengen tahu nih disertasi dan tesis mahasiswa di luar sana kayak apa sih gitu ya. Misalnya kita klik disertasi dan tesis, lalu katakanlah kita pakai itu tadi ya, human rights misalnya. Ini kalau kita ketik seperti ini dia langsung muncul. Ini berarti adalah keyword-keyword yang dia indeks.
Ya, jadi misalnya nih, oh boleh juga nih, ini cocok nih dengan kebutuhan saya gitu. Misalnya human and civil right, boleh aja teman-teman langsung klik. Ya. Nah, saya tadi pakai keyword human rights ya, ada 200.108 disertasi dan tesis dengan topik ini, human rights ya. Kalau mau dicek, misalnya nih, kita mau disortir berdasarkan eh, yang terbaru. Ini tinggal klik di sini, yang sebelah kiri nih, yang terbaru atau yang terlama gitu. Nah, ini kita klik dari yang relevan. Ini ada tahun 2025. Nah, tahun ini loh sudah ada di sini ya. Kita klik dulu. Ini dari The American University in Cairo, Egypt. Kita klik. Nah, ini ininya ya, previewnya, full text-nya kita coba lihat. Teks lengkapnya ini. Jadi dia sediakan naskah, kayak naskah ringkasnya gitu ya. Nah, ini naskah full text-nya seperti ini. Jadi dia lulus itu 2024, tapi dipublish di ini 2025. Ini. Seperti itu. Nah, ini semuanya apa namanya? Full text. Full text. Biasanya sampai lampiran-lampirannya ya. Sama kayak kita kalau nulis tesis dan disertasi. Jadi kalau kita pikir-pikir ya, kalau di kita tuh mau di open aja biasanya dosen-dosen tuh masih pro dan kontra tuh. Nanti dicontek orang lain. Gitu. Di sana malah dijual kayak gitu ya. Jadi copyrights-nya itu dia dijamin lah. Nah, ini sama ya. Kalau mau misalnya mau unduh, tinggal unduh di sini. Kalau mau dikutip, ini pakai kutip ini gitu. Kemudian dia misalnya gini, ini membantu kita juga penelitian dasar seputar topik ini. Ya, kalau ingin tahu eh, artikel dukungan untuk terkait ini, misalnya kita tinggal klik ini. Gitu. Jadi apa ya istilahnya itu kayak pop-upnya online database itu kayak memandu kita untuk mengeksplor lebih dalam lagi sebuah topik itu. Mungkin sama kalau kayak kita belanja di marketplace lah kita pilih satu barang nanti munculkan ininya oh coba ini dan seterusnya. Database itu juga seperti itu. Nah itu yang dari ProQuest saya nggak explore semuanya karena sebetulnya sama aja. Cuman yang beda dari ProQuest ini adalah itu database disertasi dan tesis. Database lain itu nggak ada database disertasi dan tesisnya, hanya ProQuest yang ada ini. Kemudian ada Sage Journal, ini juga silahkan teman-teman explore aja. Science Direct ini banyakan untuk ini sih, untuk ilmu apa ilmu kesehatan ya dan saintek, tapi ya ilmu sosial juga ada. Springer untuk berbagai subjek. Taylor and Prancis ini database andalannya mahasiswa fisip ya, tapi ini juga banyak fakultas hukum. Nah, kemudian kita juga melanggan Statista. Statista ini adalah database berisi statistik-statistik ya, teman-teman boleh masukkan keyword misalnya atau mau klik katakanlah social media usage in Indonesia gitu ya nanti bisa dilihat di sini. Jadi ini isinya tentang statistik-statistik sih. Kalau dari Indonesia misalnya dia ngambilnya dari mana sih kalau statistik ini dari kita bisa lihat sumbernya sih. Jadi kalau saya lihat tuh misalnya ya dari BPS juga sebetulnya gitu kan, tapi sudah diramu eh, datanya supaya lebih proper lah gitu. Atau misalnya kayak data pemilu dia ngambilnya ya dari KPU gitu. Jadi kayak misalnya waktu Pilpres kemarin tuh kalau teman-teman kalau netizen mungkin mantaunya ke website KPU kan gitu. Kalau kalau saya sama teman-teman saya yang mantaunya dari sini gitu. Walaupun ada delay sedikit tapi kita menjamin itu lebih akurat. Nah, ini eh, statista ini saya nggak tahu kalau Fakultas Hukum suka butuh statistik nggak sih ya, gitu ya. Tapi bolehlah teman-teman lihat, misalnya mau lihat statistik tentang apa, gitu ya. Siapa tahu ada biasanya di latar belakang apa sebuah tugas akhir itu kita butuh semacam data pendukung.
Kemudian untuk bidang kesehatan ini, bidang saintek ini, nah untuk bidang sosial humaniora yang lumayan banyak bidang subjek hukumnya itu ya pertama Westlaw tentunya ya. Westlaw ini adalah memang ya subjek atau database-nya Fakultas Hukum itu. Cuman kadang-kadang mahasiswa gini juga mau nyari tentang regulasi-regulasi atau apa ini hukum di Indonesia tapi di Westlaw ya enggak ada lah ya ini namanya dari Westlaw gitu. Ininya ini barat semua ya kan. Literaturnya dari sana semua tapi mungkin untuk compare atau perbandingan boleh. Nah, ini banyak teman-teman ya, ini hukum banget lah ininya apa. Menunya ada federal materials, ada state materials, ada practice area tools, ada trial court order gitu. Nah, yang jurnalnya ada di sini nih, secondary source ya, jurnalnya ada di sini ya. Jadi teman-teman bisa di apa namanya, di sort atau dicari berdasarkan tipenya, berdasarkan state-nya berdasarkan topiknya gitu ya. Kalau jurnal biasanya topik dong ya. Tapi boleh langsung pakai keyword di sini juga boleh. Misalnya human rights, oke. Kita mau nyari jurnal-jurnal. Nah ini di atas 10.000 ini lagi-lagi teman-teman boleh screening di sini nih, boleh difilter di sini. Misalnya jurisdictionnya internasional, oke. Kemudian publication type-nya apa gitu kan. Nah, ini apa istilah hukum sekali ya. Law review and journal mungkin. Kemudian, nah ini tinggal dibatas-batasin aja. Atau mungkin ada all date. Nah, ini katakanlah 3 tahun terakhir gitu ya, supaya lebih spesifik gitu. Jadi sama kayak tadi itu, menu sebelah kiri ada untuk filter. Nah, ini tinggal teman-teman klik aja judulnya atau ini gitu ya. Misalnya ini. Anyways, lo ini memang database-nya menurut saya itu kayak agak-agak berantakan gitu ya. Jadi kalau keywordnya biasanya di highlight sama dia. Nah, untuk unduhnya di sini nih, eh, ini yang lambang apa gambar printer nih, ya. Teman-teman kalau ada yang mau udah ajan belum ya? Kalau ada yang mau sholat silakan ya. Saya lanjut aja. Nanti teman-teman boleh balik lagi. Ini, nah ini di download. Ini kan ada downloadnya nih. Ya. Kemudian ada beberapa menu-menu yang ya menurut saya cuma artifisial aja. Misalnya ini kalau misalnya nih, aduh mata saya tuh nggak nyaman nih pakai font ini gitu. Jadi teman-teman boleh ganti, katakanlah pakai font ini gitu kan. Ah, pengennya yang gede aja karena mata udah minus gitu boleh di extra large seperti itu. Jadi menu ini hanya untuk ini aja sih untuk pilihan kenyamanan kita. Kita lebih nyaman bacanya dalam format apa seperti itu ya. Nah itu Westlaw teman-teman. Mudah-mudahan masih dilanggan tahun ini ya. Mudah-mudahan nggak kena rasionalisasi anggaran. Kemudian Emerald. Nah, Emerald juga ini lumayan banyak di bidang apa bidang hukumnya. Kita coba lagi saya samakan aja supaya teman-teman bisa lihat kompernya ya perbandingannya. Kalau dari online database ini dapat berapa ini tentang topik yang sama misalnya. Ya, ini jadi ini ada lebih dari 27.000. Tapi gini ya, oh ya saya tadi agak kelupaan. Jadi dari sekian banyak nih, ini UI kan melanggan banyak nih online database ini. Tidak semua isinya itu kita langgan. Ada paket-paket yang dipilih. Ada batasannya, entah itu dibatasin tahun atau dibatasi subjeknya gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya nih, suatu saat nih teman-teman, nah kayak gini misalnya nih, terus gimana caranya saya tahu ini di langgan UI apa enggak? Di semua menu itu ada pilihan ini nih,
walaupun bahasanya agak beda-beda atau tempatnya di mana gitu, tapi ada pilihan ini, only content I have access to. Jadi kita minta, saya kan pakai ini nih, human rights, tolong munculkan yang saya langgan aja gitu. Jadi ini kita klik supaya yang ditampilkan yang benar-benar di langgan UI aja. Ya, nah ini misalnya, nah teman-teman tinggal ini aja. eh, apa ini kan ada nih content available gitu jadi tinggal di klik apa PDF-nya aja untuk melihat ini melihat full text-nya gitu ya nah ini tinggal unduh aja gitu. Jadi sebetulnya cara akses online database itu kalau soal aksesnya sih saya yakin lah mahasiswa itu terbiasa ngakses ya kalau biasa googling kan biasa. Yang sering salah adalah cara aksesnya. Jadi kalau dia dari luar jaringan UI, dia masuknya ke lib UISID sehingga nggak dapat gitu. Padahal khusus untuk online database, kalau dari luar jaringan kampus, masuknya dari remote itu aja sih rata-rata. Atau kadang-kadang mahasiswa akses terus akun SSO-nya udah nggak aktif. Nah itu biasanya yang jadi problem sih, gitu ya. Nah, itu Emerald, kemudian hukum online. Nah, hukum online itu tadi ya, teman-teman nanti perlu buat akun dulu di hukum online, ya kan? Kemudian baru nanti, tapi tanpa bikin akun juga sebetulnya bisa, cuman terbatas nanti hasil penelusurannya ya. Katakanlah ini misalnya nih ya, di hukum online ini ada katakanlah, misalnya kita mau cari apa ya kasus apa sih yang sedang katakanlah korupsi ya kasus apa sih sekarang yang lagi viral yang selalu viral kan korupsi ya kalau di Indonesia ya yang konsisten gitu loh misalnya nah ini nih kadang-kadang ya database lokal itu malah malah apa aksesnya itu kayak sering banget tuh bermasalah gitu ya tuh lama dia ini ada jadi kalau saya perhatikan sih di hukum online ini sebetulnya apa banyakkan peraturan-peraturan yang kalau kita akses ke website kementerian itu juga dapat sih sebetulnya. Nih, terus kagak muter tuh ya. Nah, itu deh. Nanti teman-teman explore ya yang ini yang hukum online ini itu setelah buat akun. Saya skip dulu ini karena masih banyak materi yang mau kita sampaikan. Oke, kemudian, nah itu tadi online database ya. Jadi online database itu tadi yang di langgan UI itu ada multidisiplin, ada apa bidang-bidang tertentu dan ada spesifik ya bidang hukum. Bidang hukum itu Westlaw, hukum online, dan banyak di Emerald Insight ya. Di EBSCO juga sih ada ya, di EBSCO katakanlah, atau di Taylor and Francis kayaknya ya. Taylor and Francis misalnya, dicoba nih. Saya buka dua-duanya ya. Katakanlah human rights. Ya, ini, nah ini kan. Jadi eh, kita minta supaya yang ditunjukkan, yang ditampilkan adalah yang benar-benar di langgan UI. Maka kita klik ini, only show content I have full access to. Dia akan memunculkan ini dari 179 artikel, dia akan screening mana yang dilanggan UI ya agak lama ya ini sambil kita buka EBSCO juga ya EBSCO nah ini misalnya ada globalizing human rights ini kan ada cross seperti ini ya berarti kita melanggan untuk ini nih nah nah teman-teman tinggal klik aja kalau mau lihat full aksesnya ya. Hmm.
Ini dia. Ini view PDF-nya. Tapi kalau misalnya lagi malas baca nih, pengen dibacain aja gitu, teman-teman boleh pakai yang ini nih, menu listen. Article information. Previous article view issue table of contents. Next article. The 8 articles that comprise this special volume of the Journal of Human Rights present a comprehensive engagement of issues of human rights in an increasingly globalized world. The wide spectrum of methodologies and broadly diverse topics. Ya, jadi menu ini biasanya dipakai kalau yang malas baca, ya pengen dibacain aja kayak gitu ya. Nah, ini kemudian kita full text-nya bisa dilihat di sini, di view PDF-nya. Nah, ini tinggal diunduh aja. Nah, untuk teman-teman pasca sarjana, jadi biasanya gini nih, mereka disuruh untuk submit artikel ke jurnal nasional, ke jurnal internasional. Ini beberapa mahasiswa juga kadang kebingungan gimana sih caranya gitu ya. Misalnya ini katakanlah ya, ini kan jurnalnya ini nih, Journal of Human Rights. Anda mau submit ke sini nih, gimana caranya? Nah ini tinggal ini nih, submit an article. Atau Anda klik ini, Journal of Human Rights ini, nanti kita akan dibawa ke websitenya dia ya. Ini tinggal ini, go to submission site. Nah, nanti buat akun biasa ya di semua online data akun jurnal kalau kita mau submit kita pasti harus buat akun ya. Sama dengan di jurnal lokal juga seperti itu. Betul. Nah, jangan lupa ini pengalaman saya biasanya teman-teman mahasiswa itu kurang sabar. Nah, kenapa artikel saya ditolak sih gitu ya? Di sini nih ada aims and scope. Jadi pastikan Anda tahu persis bahwa yang Anda tulis ini topiknya ini cocok nih untuk jurnal ini gitu. Karena kalau beda menurut mereka ini nggak pasti sini nih gitu. Walaupun Anda nulisnya bagus gitu, penelitiannya bagus ya ditolak juga, ya kan? Kemudian pastikan pasti ada selalu ininya ya guidelines for outdoor gitu. Jadi itu harus dibaca baik-baik itu mulai dari format tulisan, kemudian fontnya dan hal-hal lain yang diatur di situ. Biasanya kita dapat setelah ini nih, misalnya kayak ini nih, instruction and form itu pasti ada panduan-panduannya. Pastikan Anda sudah membaca dulu, baru submit artikelnya ke situ. Itu ya. Nah ini tadi yang EBSCO tadi, ini tadi EBSCO ya, kita coba lagi ya. Siapa tahu dapat yang benar. Jadi intinya sebetulnya kalau artikel itu kita nyari literatur itu banyak sebetulnya. Yang bikin pusing malah ini apa namanya? Kapan bacanya gitu kan ya. Kapan bacanya, kapan nulisnya gitu. Nah, ini misalnya human right ini dari EBSCO tadi, kita bisa klik ini opsi akses PDF, kita pilih yang PDF itu. Nah, ini tinggal diunduh. Jadi sama semua teman-teman. Akses ke online database itu yang penting Anda ngaksesnya udah benar. Kalau dari dalam jaringan UI, dari LIB UIACID, kalau dari luar, khusus untuk online database, aksesnya dari remote LIB UIACID. Seperti itu. Ya. Nah, berikutnya saya nggak buka semua ya teman-teman ya, karena nanti waktunya nggak cukup. Kita ke e-books. Gitu. Jadi, ya, e-books ini kalau saya back dulu ya, lib UIACID. Nah, ini tadi kan, jadi akses ke online database itu ada dari summon, ada dari online database list. Kemudian, sebetulnya tadi kita bisa akses e-books-nya juga dari online database list. Di sini kita pilih type collection-nya books, ya kan? Tapi ada koleksi e-books yang
kita langgan dan dipisahin supaya mahasiswa bisa lebih langsung ke koleksi e-books tersebut, yaitu ini library. Ini bedanya apa dengan yang di atas, yang apa? Lihat dulu ya. Tadi kan ada nih koleksi e-books yang di sini nih. Kalau ini adalah koleksi e-books yang udah kita beli tuh. Jadi sebetulnya sama nih kayak buku tercetak di rak, cuman ini bentuknya file. Kalau ini yang di bawah ini, library ini yang dilanggan. Dilanggan artinya kalau pas kita masih ngelanggan ya kita bisa akses, kalau enggak bisa. Nah, library ini aksesnya agak berbeda sedikit ya. Jadi dia tidak seperti akses artikel jurnal yang ya kalau dapat tinggal klik lalu unduh gitu. Nah, ini katakanlah misalnya kita mau cari buku tentang human rights. Ini dari database ini UI melanggan semuanya. Semua database dari library ini. Misalnya ini ya, saya pakai tadi apa human rights ya. Ada 64.771 e-books tentang human rights. Nah, ini semua di langgan UI. Bagaimana cara ngetesnya? Kita cek ini nih, owned and subscribed to by my library. Jadi yang dimiliki atau dilanggan oleh perpustakaan saya. Nah, semua tuh dilanggan ya. Nah, ini tinggal diklik aja. Atau misalnya nih, banyak banget ini yang 64.000 gitu. Mau yang terbaru dong, nah tinggal diklik aja. Yang tahun 2025, 2024 ada nih ya. Misalnya. Nah, ini dia. Kemudian kita mau baca nih misalnya nih Iranians in Texas Migration, Politics and Ethnic Identity. Kita klik ini. Nah, ini tolong diperhatikan cara aksesnya ya. Yang pertama, kita diberi fasilitas untuk read online. Read online berarti seperti Flipbooks itu tadi, koleksi tugas akhir mahasiswa UI itu. Ini kita ini baca online ya. Baca online seperti ini. Kemudian ada ini nih kalau mau kayak ditanda-tandain di apa? Sorry. Ini ke bawah ya. Ini bisa dibaca online. Kalau mau unduh bisa nggak? Bisa. Ada dua cara. Pertama, download books ya. Kita mau unduh semua nih buku ini. Tapi diperhatikan ini. Get all pages required free three-party software. Jadi ini sebetulnya kayak e-books. Kita harus install dulu e-books readersnya. Jadi kalau kita download books, maka dia minta buat account dulu gitu. Nah kalau saya misalnya karena saya sudah punya account, salah ya? Lupa. Ya, jadi karena saya sudah punya account, maka saya tinggal ikuti instruksinya aja. Nah, misalnya nih saya pakai desktop, oke. Kemudian ini nih, diinstal ini. Saya nggak install ya teman-teman ya, karena udah ada sebetulnya di sini. Nanti teman-teman ikutin aja sampai akhirnya terinstall ininya, e-books readersnya dan buku ini, e-books ini akan bisa teman-teman unduh di laptop atau di komputer teman-teman ya. Tapi ini untuk buku ini kita itu kayak minjem sebetulnya. Jadi hanya bisa diakses untuk 21 hari. Setelah 21 hari nanti teman-teman udah nggak bisa buka tuh e-booksnya. Ya, harus diulang lagi gitu. Nah, bagaimana kalau download per chapter aja boleh. Nah, download per chapter sebetulnya lebih simpel, lebih aman. Tapi ini pun ada persyaratannya lagi ya. Dibatasin sekali download itu maksimal berapa gitu ya. Jadi misalnya setiap buku beda-beda. Ada misalnya kayak ini 109, ada yang sekali download hanya 50 dan seterusnya ya. Tapi ini biasanya di luar ini ya kayak cover, half title, kemudian content, forward itu di luar itu biasanya isinya yang dihitung. Jadi katakanlah misalnya kita unduh ini deh yang kayak yang paling banyak nih, bab 4 nih. Oke, kita unduh dulu ya.
Nah, ini nih bab 4-nya. Nanti tinggal diunduh aja, tinggal diunduh. Kemudian kita balik lagi, bab 4 sudah, mau bab berapa lagi ya? Bab 5. Ini kok ke sini mulu ya? Ya, karena ini bab 5, ini tinggal diunduh, kemudian bab 3. Ya. Nah, gitu. Jadi download per chapter itu kita harus pilih satu-satu, ya. Ini enggak keunduh ya. Unduh ya. Nanti kalau dia sudah melewati, nah seperti ini ya, kalau dia sudah melewati batas toleransi dari yang dia persyaratkan, maka kita nggak bisa klik lagi yang lain. Kalau mau melanjutkan harus diulang besok lagi, gitu. Ya, misalnya ini saya download. Nah, nah, dia otomatis ini nih yang yang sudah tidak bisa di-download dia langsung begini nggak bisa diklik gitu loh karena kalau kita download yang 21 halaman ini sudah melebihi dari persyaratan yang dia buat di sini 109. Kalau yang ini 7 masih boleh lah, nah seperti itu gitu. Nah, gimana dong? Padahal saya butuh unduh semuanya nih gitu kan. Nah, kalau ininya sih ya diulang besok lagi atau bagi-bagi tugas aja gitu. Jadi temannya ngunduh yang ini, saya ngunduh yang ini dan seterusnya gitu. Nah, itu untuk akses untuk library yang agak rumit sedikit ya. Jadi teman-teman tetap boleh ya kalau mau baca online oke gitu. Kalau mau diunduh full text-nya juga boleh, tapi full text-nya tadi tetap aja bentuknya e-books online dia, bukan PDF. Atau mau diunduh per chapter juga boleh, tapi itu tadi tetap ada pembatasan-pembatasannya gitu ya teman-teman ya. Gitu. Nah, kemudian kita udah selesai soal online jurnal. Nah, sekarang saya ke Scopus. Karena Scopus ini juga adalah apa mahasiswa, apalagi kalau pasca biasanya butuh sekali untuk explore kali ya. Ya, jadi Scopus ini sekarang dia ada fasilitas Scopus AI, tapi sebelum kita ke AI, saya mau ini kan dulu. Jadi misalnya nih, mahasiswa biasanya nanya gini nih, Bu, saya mau tahu jurnal-jurnal di bidang eh, jurusan saya yang di indeks Scopus, gitu kan? Kan kita nggak tahu ya. Misalnya dosennya bilang gini nih, Anda pakai ini ya jurnal yang di indeks Scopus gitu. Nah, caranya adalah kita buka Scopus ya. Kemudian kalau mau mengetahui judul jurnal apa saja di bidang eh, to, di bidang saya yang di indeks Scopus, maka kita klik ini source ya. Kemudian ini ada subject area ya. Lalu di sini boleh pilih, katakanlah misalnya bidang hukum ya, law, lalu di apply atau mau langsung ini ditulis aja human rights boleh nanti di menu yang search ya. Nah, ini adalah jurnal-jurnal di bidang dengan subjek hukum yang di indeks Scopus ya. Oh, saya mau ini dosen saya minta yang Q2 atau Q3. Nah, teman-teman boleh di screening di sini nih. Q2 sama Q3. Apply. Jadi yang dimunculkan adalah jurnal-jurnal Q2 dan Q3 di bidang law. Nah, artinya ini adalah judul-judul jurnal. Ingat ya, judul jurnal bukan judul artikel, ya. Beda. Judul jurnal yang di indeks Scopus.
Artinya, kalau misalnya dosennya mensyaratkan Anda harus submit artikel ke jurnal yang diindeks Scopus, maka melihatnya di sini. Misalnya ini nih, Law and Ethics of Human Rights. Oh, berarti boleh nih saya submit ke sini deh, gitu kan. Ini tinggal diklik Human Rights-nya, judul jurnalnya. Lalu, kalau mau lihat dokumen atau terbitan jurnal ini tolong ininya dibaca. Jadi yang di cover, yang di indeks Scopus dari jurnal ini adalah dari tahun 2010 sampai 2024. Ya. Kemudian view all document. Nah, ini yang mahasiswa juga sering kali keliru. Scopus bukan database jurnal. Dia bukan seperti online jurnal seperti Westlaw yang kalau kita nyari ada artikelnya di situ. Oh, UI ngelanggan nih, jadi ada artikelnya di situ. Enggak. Scopus itu adalah database indeks aja gitu ya. Tapi bisa jadi kita tetap bisa mendapatkan eh, naskahnya, dokumennya di sini kalau kebetulan memang itu dilanggan oleh UI gitu ya. Jadi misalnya gini nih ya, kita kita kan tadi melihat ini jurnal ini di indeks Scopus. Nah, saya butuh nih, saya pengen lihat nih isinya apa aja sih publikasinya yang sebelum-sebelumnya gitu. Ini misalnya pengen lihat nih. Nah, kita klik. Kalau teman-teman, kalau ada full text-nya, nah kita lihat di sini. Oh, ada full text-nya nih, ya. Karena uh, the Scopus Document Download Manager required an extension. Karena ini mungkin ini berarti masuk di langganan UI kalau kita bisa unduh gitu. Tapi kalau dia nggak bisa diunduh nih atau tidak ada ininya apa namanya eh full text-nya itu gimana dong gitu. Nah, berarti kita harus melakukan penelusuran seperti biasa. Kalau cara kerjanya pustakawan biasanya seperti ini nih. Oh, ini kan refresh apa? Saya disuruh refresh browser lagi. Misalnya nih, kalau ini tidak ada ininya nih kayaknya nggak ada apa full text-nya nih. Padahal saya butuh nih ya. Misalnya ini saya coba save to PDF. Save PDF hanya metadatanya ya gitu. Misalnya saya pengen nih, udah saya copy, kemudian saya ke ini, ke summon. Saya pengen tahu apakah itu ada di antara database yang dilanggan UI. Gitu, ya. Nah, nggak ada. Jadi memang itu sebabnya kita nggak bisa klik nih, nggak bisa klik ininya dokumen full textnya karena memang dia tidak masuk di langganan UI, langsung ketahuan di sini. Itu. Nah, gimana dong caranya ya? Biasanya kita nyari atau nanya ke vendor, ini boleh dapat nggak sih? Kalian ada nggak sih nyimpan ininya gitu? Karena itu tadi, Scopus bukan database jurnal, dia adalah database index gitu. Jadi dia hanya indeks aja sebetulnya. Ini nih yang bagus. Jurnal-jurnal ini masuk key berapa tahun ini gitu. Tapi isi publikasinya jurnal itu kan belum tentu kita langgan juga gitu. Nah, itu Scopus. Jadi kalau teman-teman mau cari jurnal di bidang ilmu teman-teman yang diindeks Scopus, maka caranya adalah di seperti itu tadi. Pakai source atau dari search bisa ya. Dari awal, kalau dari awal. Nah, ini ini di sini nih. Ini dipilih dulu source title. Kemudian kalau pengen spesifik ya, tentang human right gitu deh. Jadi langsung topik ini. Kita klik. Nah, ini. Tapi ini kebalikannya. Jadi kalau saya pakai human rights dari tadi source, yang di sini adalah judul ininya. Judul judul apa ya? Judul tulisannya. Kalau dia buku, dia biasanya judul chapternya. Ininya ada di sini, judul jurnalnya di sini. Jadi ini judul jurnalnya adalah ini, gitu ya.
kebalikan dia gitu. Nah, misalnya jurnalnya ini Journal of Human Rights Practice gitu. Kemudian, nah itu tentang Scopus, atau kalau mau lihat tulisan dosen-dosen kita yang di indeks Scopus misalnya ya, pakai authors. Tapi pastikan ini namanya tahu ya. Kalau dari Fakultas Hukum itu kayaknya yang banyak tulisannya siapa ya? Hikmahanto bukannya, lupa saya. Coba ya, kita coba ya. Prof. Hikmahanto. Nah, itu suka nama-nama beliau itu suka agak beda-beda kalau dipublikasi. Hmm, apa ya? Last name mungkin dia last name-nya Hikmahanto Juwana, lupa. Aduh. Pokoknya ngeceknya di sini deh. Ya, eh, first name-nya apa, last name yang harus benar. Atau teman-teman boleh klik juga berdasarkan ini. Ini adalah ID penulis di internet ya, kepengarangan di internet. Atau kalau melalui organization kita pengen lihat misalnya seproduktif apa sih Universitas Indonesia gitu ya. Publikasinya yang di indeks Scopus. Nah, ini kita bisa lihat Universitas Indonesia eh, ada 37.653 publikasinya UI yang diindeks oleh Scopus. Dan kita itu paling tinggi nih, gitu ya. Baru nomor 2 adalah UGM. Nah, seperti itu. Nah, yang baru dari Scopus adalah tentu saja ini, Scopus AI. Ini Scopus AI ini cukup menarik karena agak berbeda dengan ChatGPT ya, gitu. Di Scopus AI kita boleh menggunakan kata kunci bahasa Indonesia. Dia dia tetap menerima, nanti akan dijawab dengan bahasa Inggris ya. Jadi katakanlah misalnya saya ingin nulis misalnya, ingin nulis tentang pengen nyari topik ini nih misalnya hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Nah, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Nanti dia akan jawab tapi dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, ini adalah jawaban Scopus AI. Yang menarik dari Scopus AI, kalau kayak di ChatGPT kan kita nggak tahu ya referensinya, dia nggak ngasih tahu referensinya. Kalau ini dia ngasih tahu referensinya. Nah, ini yang sangat bagus untuk kita, untuk bidang akademik ya. Jadi misalnya gini nih ya, ini dia ada summary tentang topik ini. Saya akan masukkan topik ini nih. Dia summary-kan poin-poinnya apa gitu, fondasi dan perspektifnya. Ini. Nah, dia berikan literaturnya. Artinya ini sumbernya dari mana. Jadi kita nggak blank banget tuh gitu ya. Nah, ini kita klik reference ini seperti ini nih ya. Reference 1 ini nih. Kita klik, maka dia akan memunculkan referensinya. Kalau kita ingin lihat nih, pengen lihat nih referensinya ini, kita bisa klik, kita bisa mendapatkannya lagi-lagi kalau itu tadi, kalau ini masuk langganannya UI juga, gitu. Tapi kalau enggak ya enggak dapat, gitu ya. Ini kayaknya enggak masuk ya. Kalau saya lihat ini dari atau saya kayaknya ini karena ini dari ini kok dari Elsevier, kita kan melanggan Elsevier ya. Kayaknya saya harus extend ininya nih download manajernya. Teman-teman kalau ikutin ininya mungkin bisa dapat. Tapi intinya adalah seperti itu ya. Nah, refresh browser ini. Nah, jadi dia memberikan atau menunjukkan referensinya. Ini loh, saya ambil ini referensinya dari sini gitu. Kemudian ini yang kedua, referensinya dari mana? Dari sini. Begitu dan seterusnya ya. Kemudian dia juga em, em, ini nih, misalnya nih, apakah kamu summary, apakah kamu ingin lebih ini lagi lebih expand gitu ya? Ini kita bisa klik di sininya.
Nanti dia bantu lagi, lebih detail lagi, lebih rinci lagi gitu ya. Ini sama dengan yang tadi itu. Jadi lumayan, sangat lumayan membantu kita memahami suatu topik. Kemudian dia juga membantu kita dengan, kalau misalnya nih ingin memperdalam, kayaknya cocok nih, summary-nya ini cocok nih, saya memang maksudnya begini, mau nulis kayak gini. Teman-teman boleh ini, go deeper ya. Jadi eh, ini bisa jadi apa namanya? Jadi topik topik baru lagi, jadi memperdalam lagi topik ini tadi. Kemudian kita juga dibantu dengan memberikan map-nya ya, konsep map-nya. Jadi misalnya, kadang kan kita bingung ya, misalnya kalau bahas ini human rights and in Islamic perspective, apa aja sih ini cakupan yang mau dibahas di sini? Nah ini nih, menurut dia, ini yang harus Anda bahas, mencakup topik-topik ini. Kemudian ini di ininya seperti ini gitu. Biasanya ini sangat bermanfaat untuk di studi literatur di bab 2-nya gitu ya. Ini bisa diunduh kalau misalnya nih oh pengen masuk ini di tulisan saya tinggal diunduh aja. Jadi kita nggak capek-capek bikin mapping kayak gini lagi. Kemudian lalu dia membantu kita dengan menunjukkan siapa expert atau pakar di bidang ini, yaitu topik expert. Ya. Jadi dia akan menunjukkan ini loh pakar-pakar atau yang biasa nulis tentang topik ini. Nah ini dia, ada nama-namanya, ada penjelasannya. Misalnya ini Nehaluddin Ahmad, ini ada 121 citation gitu ya. Indeksnya dia seperti ini, kemudian bisa di preview profile. Kita bisa lihat ini orang mana gitu kan, dari universitas mana dan seterusnya. Gitu. Jadi Scopus AI ini cukup komprehensif, artinya ngasih infonya ya cukup lengkap gitu lah, nggak ngasal gitu ya. Tuh. Kemudian lalu ini mungkin yang satu yang menarik juga. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu juga kan gini, dia punya topik nih, topik saya pokoknya tentang ini deh, human right, hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam, tapi nggak tahu apa namanya ya, apakah penelitian-penelitian apa yang sudah pernah di bidang ini dan apa yang sebaiknya saya teliti supaya ada novelty-nya gitu ya. Dia membantu kita dengan ini, emerging themes. Memang tidak semua topik dia munculkan novel terms-nya, tapi kalau menurut dia ini novel terms-nya ini gitu. Nah, menurut Scopus AI tentu saja ini acuannya adalah ke literatur yang tadi yang dia miliki ya. Ini topik-topik ini merupakan topik yang konsisten, tema-tema yang konsisten dibahas. Jadi udah banyak lah dari zaman ke zaman, dari masa ke masa mungkin tulisan-tulisan yang bahas ini itu banyak tuh gitu loh. Ya kayak gini, gender equality and human right in Islam ini kayak udah banyak banget. Makanya masuk kategori consistent themes ya gitu. Nah, tapi menurut dia ini termasuk yang baru, yang mungkin kalau Anda tertarik, Anda boleh bahas ini, gitu. Kira-kira seperti itu. Karena menurut dia, Islamic Criminal Law and Human Rights in Counterterrorism itu novel term. Mungkin belum banyak dikaji atau belum banyak diteliti atau ditulis. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi ini Scopus AI ini membantu kita karena dia juga memberikan show reference, ya. Kemudian dia juga membantu teman-teman dengan kalau mau bikin hipotesis, misalnya ini potensial hipotesis nih seperti ini, gitu. Jadi kalau teman-teman ya mungkin rajin explore gitu ya, explore dengan meramu kata kunci yang semakin detail gitu, mungkin bisa cepat nulis. Ya. Nah, itu yang dari Scopus AI teman-teman bisa Anda gunakan untuk lebih mengeksplor literatur supaya mendapatkan literatur-literatur yang akurat, ya. Nah, itu yang dilanggan oleh UI, teman-teman. Kemudian saya mau nunjukin yang open, ya. Yang open saya close ini, yang itu tadi, SciSpace. Ini lumayan disukai oleh mahasiswa biasanya ya. Kalau ya, jadi
Hmm, Space ini sebetulnya AI ya, AI yang open sama kayak ChatGPT sih, tapi ini lumayan membantu untuk ada banyak menu. Memang kalau kita pakai menunya yang agak advance, dia akan minta kita upgrade ke Pro ya gitu. Jadi kita bisa chat with PDF. Misalnya gini nih, saya punya artikel nih, saya unduh artikel dari satu online database gitu ya. Terus kayaknya malas deh, maksudnya nggak ada waktu ini untuk ini baca ini gitu. Pengen pakai ini aja, pakai AI aja gitu. Kita bisa upload PDF. Misalnya kita pilih, saya kasih contoh aja ya. Ini aja, going to the, oh ini librarian banget ya. Coba ya cari innovation ini deh. Innovation, ya ini misalnya saya open ya. Oke. Nah, ini adalah artikelnya. Tapi saya nggak punya waktu nih untuk baca gitu ya. Saya pengen dong dibantu dong, misalnya gini. Saya blog sampai sini. Kemudian saya ingin tolong dong jelasin ini gitu. Nah, saya klik ini explain text. Maka dia akan muncul di sini. Dia akan memperingkas ini ya. Ini. Jadi teksnya seperti ini, tapi dia bantu kita lebih detail. Nah, jadi ini ibaratnya kita dijelasin nih, ini tentang ini loh, ini loh, ini loh, ini loh, seperti itu, ya. Atau misalnya nih, saya pengen ini summary dong bagian ini, saya malas bacanya gitu ya. Misalnya, saya klik ini, kemudian nih summarize. Nah, dia akan membantu kita dengan men-summarize ini poin yang saya blok tadi. Ya, ini adalah summary-nya gitu. Atau mungkin teman-teman ini data and basic statistic. Oke, kita klik. Kemudian saya ingin nih get relate papers. Jadi ini dong apa paper-paper yang relevan ke ini nih apa aja gitu. Nah, kita klik, nanti dia tunjukin ya. Ini agak lama ya. Nah, nanti dia akan memunculkan beberapa paper-paper yang menurut dia relate ke ini nih, ke yang saya blok ini. Ya. Oke. Ya, sambil nunggu itu saya back dulu. Kemudian menu lain selain itu tadi, upload PDF, ini adalah literatur review. Sorry. Nah, tadi. Literatur review ini adalah ini uh, membantu kita untuk mendapatkan review literatur lebih dari satu dalam waktu cepat. Jadi katakanlah misalnya nih ya, review 5 artikel tentang hak asasi manusia. Boleh ininya, bahasa Indonesia boleh. Dalam perspektif hukum Islam. Ya. Nah, menurut dia ini adalah top five top paper ya. Ini dia. Kemudian, oh ya ini saya close dulu ini karena tadi saya pakai. Jadi ini kan aslinya kayak gini dia nih. Ya, jadi menurut dia ini loh paper yang Anda minta sebenarnya ada 10 nih. Jadi yang 5 yang teratas itu berarti yang Anda minta. Nah, ini kan malas ya baca ini semua gitu kan, capek gitu ya. Nah, kita bisa minta dibantu
ini tolong dong, ini hasilnya yang 10 ini apa? Kita klik ini nih, result. Nah, dia akan muncul di kolom ini, jadi tinggal lihat, oh ini hasilnya ini hasilnya ini, dan seterusnya. Kemudian metode use-nya apa sih? Ini penelitian ini pakai metode apa? Ini tinggal tambahin lagi. Nih, dia akan munculkan. Kemudian ada research gap-nya nggak sih? Nah, kita klik research gap-nya. Kalau ada, dia akan munculkan. Tapi kadang-kadang ada juga artikel yang tidak mencantumkan research gap-nya kan. Saya seperti ini, berarti dia nggak ada. Kemudian findingnya apa sih gitu ya. Nah, ini kalau kita pakai yang free ya, ini maksimal bisa 5 kolom, teman-teman. Jadi misalnya nih, ini udah berapa ya? Result, method use, research gap, findings. Katakanlah yang kedua saya ininya objektif. Nah, yang kelima. Nah, ini kan sudah 5 ya. Sudah 5. Kalau saya minta satu lagi, ini misalnya conclusion gitu kan, dia udah nggak mau tuh. Nah, caranya adalah ini close aja dulu satu. Nah, baru kita minta conclusion. Jadi batasannya hanya 5. Nah, kalau mau bebas menggunakannya di upgrade ke versi ini apa, Pro. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini ada menu-menu lain lagi di size space ini yang bisa membantu Anda untuk mengefisienkan waktunya ya untuk membaca atau merangkum literatur-literatur yang diperlukan untuk perkuliahan atau untuk penulisan gitu. Nah, itu misalnya seperti ini ada find topics, ada extract data, tapi kayaknya kalau ini udah harus pro deh dia ya. Kemudian ada parafrase gitu ya, the for author, macam-macam gitu. Jadi AI sekarang memang sangat memanjakan kita, tapi di satu sisi kita juga harus hati-hati ya supaya nggak kena plagiat. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentu saja ChatGPT. Jadi teman-teman tadi sudah saya sampaikan bahwa UI sudah mengeluarkan pedoman untuk penggunaan AI ya. AI itu tidak hanya ChatGPT ya teman-teman ya. Jadi AI itu kan banyak ya, ada Gemini, ada macam-macam sekarang ini. Nah, untuk ChatGPT kalau kami sih biasanya pakai Scholar GPT ya. Jadi pakai Scholar GPT. Jadi ChatGPT ini sebetulnya poinnya adalah di instruksi atau pertanyaan yang kita ajukan. Jadi kasarnya begini nih, kalau pertanyaan kita bodoh, maka dia jawaban dia juga bodoh. Tuh. Jadi pertanyaan kita harus detail, jelas, dan rinci kita maunya apa. Jadi katakan misalnya, saya adalah seorang mahasiswa yang sedang mencari topik untuk tesis, untuk penulisan tesis. Bidang studi saya adalah hak asasi manusia. Anda adalah pembimbing akademik yang kompeten di bidang ini. Tolong berikan saya 5 literatur, misalnya ya, ini contoh ya, literatur paling relevan dengan topik saya, tapi jangan dari publikasi lama, tapi dari tahun terbaru. Saya agak lemah memahami konsep atau teori, misalnya kalau ada sesuatu nih. Jadi intinya adalah Anda boleh menyampaikan saya ini lemah di sini, jadi kamu jangan berikan yang terkait itu, seperti itu gitu ya. Misalnya nih kalau kayak orang-orang MIPA, misalnya saya lemah di bidang matematika algoritma, jadi kamu jangan kasih saya saran yang terkait itu. Misalnya seperti itu ya. Misalnya saya agak lemah
dalam penelitian kualitatif. Jadi jangan berikan saya yang saya terkait metode prediktif. Nah, misalnya gitu. Jadi memberikan instruksi di AI itu harus seperti itu. Harus detail sekali supaya dia tidak salah memberi saran. Ya, izinkan. Jadi kita harus menyebutkan kita siapa, kemudian, oh ya, Anda sedang memberikan pembayaran mengenai manakah respon yang lebih sekali mungkin diperlukan beberapa saat sampai respon dimuat. Ya. Jadi kita harus memberikan dengan jelas kita butuh apa, lalu kita mengharapkan dia sebagai apa gitu. Karena ChatGPT itu kan disebut sebagai personal communication ya gitu. Jadi muncul mungkin diperlukan beberapa saat sampai respon dimuat. Oke, ini agak lemot ya. Nah, itu tata cara penggunaan di ChatGPT ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai ChatGPT, jadi pastikan bahwa instruksi yang Anda berikan itu adalah akurat, relevan, supaya dia juga memberikan jawaban yang tepat seperti itu. Ini agak lemot di saya. Jadi memang kalau kita detail ininya dia agak lama sih. Dia kasih pilihan ini mau respon mana, respon 1 atau respon 2. Seperti itu. Nah, sambil nunggu ini ada yang mau bertanya teman-teman atau mau sharing? Silahkan. Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya. Terkait kalau misalnya kita sudah lulus, apakah kita masih bisa menggunakan si Lipu IAC tadi, atau gimana, Bu? Nah, kalau sudah lulus, teman-teman udah nggak bisa akses itu tadi online database yang di UI. Baik itu, Tapi baik kalau itu. yang koleksi yang kan ada tuh yang tugas akhir yang open gitu ya. Kalau itu bisa. Tapi kalau yang online database atau koleksi yang membership itu udah nggak bisa. Kalau yang remote juga nggak bisa ya, Bu? Nggak bisa karena otomatis akun Siak NG-nya kan di ini kan di nonaktifkan. Tuh. Oh, berarti hanya bisa yang open aja ya, Bu, ya, yang di Ya, Lipu ya. betul, betul. Oke, baik, Bu. Sudah paham. Terima kasih, Bu. Oke, ini saya stop share dulu ya. Oke, ada yang lain teman-teman? Oh ya, Bu, apakah kami boleh minta nomor Ibu untuk Oh mungkin ya, konsul atau meminta rekamannya, Bu? bentar ya, saya kasih ini materinya saya kasih. Bentar. Ini materinya saya kirim ke itu. Eh, ini kalau ada yang kemarin juga. Kalau ada kendala-kendala boleh WA ke sini. Sebetulnya di itu ada WA untuk layanan juga sih, tapi nggak apa-apa boleh WA ke saya juga. Nanti saya bisa follow up biasanya kalau agak-agak lama. Ada teman-teman biasanya Bu tolong dong ini gitu. Itu nomor WA saya ya teman-teman ya. Oh ininya materinya belum. Ntar ya, lagi ngirim nih, lagi ngirim. Untuk recordingnya nanti saya boleh minta Ibu ya, Bu, yang kemudian akan saya share ke teman-teman. Ya, boleh, boleh. Oke, udah ya, udah muncul ya filenya ya. Sudah, Ibu, sudah muncul. Oke, ada yang lain mau bertanya atau mungkin sharing ada kendala atau seterusnya? Ya, kalau tidak ada, saya kira cukup ya teman-teman ya. Kalau ada nanti kendala-kendala boleh WA saya, boleh kontak
Nah, melalui Pak Yun juga boleh. Itu tadi kalau ada teman-teman yang butuh mungkin pelatihan apa tuh eh mendelay atau apa Jotero, boleh nanti di submit permohonannya melalui link itu atau melalui Pak Yun juga boleh. Gitu ya teman-teman ya. Ya, Terima kasih, Bu. ya terima kasih. Paling Selamat nanti pertanyaannya pas kalau kita lagi mau buat tesis, Bu, itu paling kita sekali. baru ongoing. Ya, Kalau sekarang masih belum keraba karena kita belum jalanin. betul. Biasanya sih seperti itu ya, tapi nggak apa-apa kan dibekalin dulu. Iya, betul. Jadi mohon mungkin ke depannya kalau minta bantuan, Bu. Ya, siap. Ya, oke. Baik ya teman-teman ya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat Malam malam. Ibu. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu Clara.